Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, selamat pagi wanita-wanitanya Allah. Hari ini kita boleh bertemu, mau berjumpa dengan Allah. Dia Allah yang luar biasa. Kalau kita ada sampai hari ini, karena pertolongan dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang bersama wanita-wanitanya Allah, memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam perlindungan tangan-Mu yang dahsyat. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini sampai selesai. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar, Engkau tidak berhak tinggal di dalam ibadah ini. Kami percayakan Roh Kudus yang senantiasa mengambil alih semuanya mulai dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tidak goyah karena Engkau Tuhanku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah,
sukacita. Oh, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, tempat perlindungan kami, Allah yang perkasa, sumber hidup kami. Hanya kepadamu kami bersyukur ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, mulialah namamu, ajaiblah Engkau Tuhan. Tiada Allah sepertimu, perbuatanmu ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib, kuasamu nyata sempurna bagi kami Tuhan. Kami bangga kepadamu Tuhan, kami bangga kepadamu Yesus. Kaulah Allah hidup kami, terpujilah namamu. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, selama-lamanya kami akan meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa, memperhatikan, peduli akan setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku mari angkat kedua tanganmu, katakan aku memujimu, aku menyembahmu. Haleluya. Ku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku sekali lagi katakan aku memujimu, aku menyembahmu. Amin. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik, Bapa yang peduli akan hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan penolong kami sesungguhnya. Amin. Kita katakan pengharapan kita hanya kepada Yesus, karena Yesus sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku,
Oh, 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 Yesus pelepas dosaku. Ya pohon zaman dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yes. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu ya Tuhanku, keagungan-Mu tak berkesudahan. Tempatku mengadu di saat ku terjatuh, dan menjadi tabibku di saat kesakitan. Aku mengasihi-Mu dalam kehidupanku, keselamatanku di tangan-Mu. Kau perisaiku di saat ku tersesat, Allahku yang ajaib, terpuji nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan tempatku berteduh, hanya Engkau Tuhan perlindunganku. Walaupun berliku jalan yang ku tempuh, hanya Engkau Tuhan terang dalam hidupku. Betapa mulianya nama-Mu ya Tuhanku, keagungan-Mu tak berkesudahan. Tempatku mengadu di saat ku terjatuh, dan menjadi tabibku di saat kesakitan. Aku mengasihi-Mu dalam kehidupanku,
keselamatanku di tangan-Mu. Kau perisaiku di saat ku tersesat, Allahku yang ajaib, terpuji nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan tempatku berteduh, hanya Engkau Tuhan perlindunganku. Walaupun berliku jalan yang ku tempuh, hanya Engkau Tuhan terang dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan tempatku berteduh, hanya Engkau Tuhan perlindunganku. Walaupun berliku jalan yang ku tempuh, hanya Engkau Tuhan terang dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan tempatku berteduh, hanya Engkau Tuhan perlindunganku. Walaupun berliku jalan yang ku tempuh, hanya Engkau Tuhan terang dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan terang dalam hidupku. Kita tahu Dia adalah Bapa kita yang peduli akan kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita pada pagi hari ini. Buka hatimu. Biarkan Roh Kudus bekerja sehingga kita diberkati atas segala persoalan. Kita berhidup berkemenangan. Katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Yes. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang.
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang setia. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur jika hari ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, teguhkan kami, dan kuatkan kami. Biar kebenaran firman-Mu menghibur kami di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap belajar dari firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanitanya Allah. Salam damai dan sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini bersama saya Yunike Gultom. Dan firman Tuhan saya beri tema sukacita di masa sukar. Sukacita di masa sukar. Saudara, ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah, memang tidak mudah untuk kita bersukacita di masa sukar. Ya, tapi harus digarisbawahi. Kita harus bisa bersukacita di masa-masa sukar ini. Karena kita percaya Allah lah yang menjadi pertolongan kita. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sukar. Bahkan seluruh dunia mengalami masa-masa sukar. Masa-masa yang sangat-sangat sulit karena pandemik COVID-19 ini. Walaupun tingkat kesulitan setiap orang berbeda, setiap negara itu berbeda kesulitan-kesulitannya, tapi secara merata kita semua mengalami yang namanya masa sukar yang sangat luar biasa. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sikap dan respon kita bila kita menghadapi dan mengalami masa sukar itu. Mengapa kita harus bersukacita di masa sukar? Bagaimana caranya agar kita mengalami sukacita di masa sukar ini? Kita akan belajar. Yang pertama, bagaimana sikap dan respon kita bila kita menghadapi dan mengalami masa sukar. Yang pertama, sukacita adalah pilihan. Sukacita adalah pilihan. Bacaan kita dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ibu-ibu yang dikasihi, wanita-wanita Allah yang dikasihi Tuhan. Ini benar-benar kondisi yang sangat-sangat sulit. Bahkan Habakuk menuliskan tidak ada bahan makanan. Seperti zaman yang sekarang kita mengalami kesulitan yang merata. Semua mengalami kesulitan yang sangat ekstrim. Ya, ini luar biasa kesulitan-kesulitan kesukaran yang kita hadapi sekarang ini. Kalau zaman waktu Habakuk itu benar-benar kesulitan yang luar biasa. Sebagaimana kita juga mengalaminya saat ini. Ya, kita harus di rumah aja, ya kan? Sekolah dari rumah, kerja dari rumah, ya kan? Ibadah pun dari rumah. Semua dari rumah aja dikerjakan. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita melayani rumah tangga kita, keluarga kita, ya kan? Melayani anak-anak kita, memperhatikan mereka. Mungkin selama ini engkau sibuk bekerja, pergi pagi pulang malam, ya kan? Ini adalah kesempatan yang baik untuk mempraktekkan
kasih-Mu kepada keluargamu selama kau ada di rumah aja, ya kan? Coba googling di internet, mencoba untuk masak resep-resep yang baru. Kemudian mencoba hal-hal yang baru selama di rumah aja. Mungkin kau menanam bunga, menanam apa saja yang bisa kau lakukan, aktivitas yang membuat hati kita tidak stres, ya kan? Mungkin ada yang pernah mimpi, kapan ya liburan panjang? Sekarang kenyataan, liburnya malah panjang banget di rumah terus, ya kan? Walaupun gak bisa kemana-mana, ya kan? Tapi namanya yang penting kan kenyataan mimpinya, ya kan? Libur panjang, ya kan? Tapi kita harus manfaatkan benar-benar selama kita di rumah aja ini menjadi momentum yang sangat baik untuk keluarga kita. Ya, mengasihi suami dan anak-anak ini kesempatan yang baik. Kemudian ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai, ini dia. Sukacita yang menjadi pilihan itu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah keputusan yang benar waktu kita mengalami masa-masa sukar. Sekalipun dalam kondisi sulit di masa pandemi ini, walaupun keadaan kita sulit, tapi kita akan berkata, namun aku akan bersorak-sorak. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Ya kan? Kitab Habakuk ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu tentang percakapan Habakuk dengan Allah. Kemudian bagian kedua tentang doa, pujian dan iman Habakuk. Ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah bisa membaca bagaimana doa, pujian dan iman Habakuk yang ditulis dalam Habakuk 3 ayat 1 sampai 19 ini. Ini luar biasa sekali, ya. Kemudian pemazmur juga menuliskan sebuah respon yang sangat baik tentang bersuka cita di saat-saat yang sulit. Mazmur 31 ayat 8 berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ya. Bukan hanya Habakuk dan pemazmur yang mengambil keputusan untuk bersuka cita di masa sukar, tapi kita pun wanita-wanita Allah, kita dapat melakukan itu. Amin. Kita bisa, ya, karena Tuhanlah keselamatan kita. Bagian kedua, tenang ketika masalah datang. Ya. Bagaimana respon kita? Tenang ketika masalah datang. Bisa enggak tenang? Bisa. Ya, kita harus bisa. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dikatakan, saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Walaupun dalam kondisi sulit, kondisi sukar, aku tidak akan goyah. Amin. Aku tidak akan goyah. Ya kan? Semakin kita dewasa secara rohani, biasanya kita itu semakin tenang menghadapi kalau ada persoalan. Ya kan? Kalau kita dewasa secara rohani, biasanya kita bisa menahan emosi, bisa calm down gitu ya. Ya kan? Tenang. Kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita gerusa-gerusur, resah, gelisah, stres, kita gak bisa berdoa, gak bisa konsentrasi, hatinya susah. Tapi hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tidak akan goyah. Maka sukacita itu akan ada dalam hati kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana sikap dan respon kita menghadapi masa sukar? Yang ketiga, carilah Tuhan dan kekuatannya. 1 Tawarik 16 ayat 11, saya bacakan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah perintah supaya kita melakukan sesuatu. Carilah, ya kan? Mintalah, ketoklah, carilah Tuhan dan kekuatannya.
Ya kan? Kita harus bergerak, tidak hanya diam saja. Wanita-wanita Allah harus bergerak. Kita bukan patung yang hanya diam seperti hiasan. Kita wanita yang kuat. Amin. Kita bisa, kita harus bergerak. Lakukan sesuatu. Amin. Ya kan? Minta kepada Tuhan. Jangan mengemis-kemis, tapi minta kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala berkat. Apa yang kau rasakan saat ini? Mungkin kau lemah, minta kekuatan kepada Tuhan. Mungkin kau susah, minta penghiburan kepada Tuhan. Lakukan. Amin. Lakukan. Tiap-tiap orang mungkin beda ya, kebutuhan ataupun keadaannya. Tapi carilah Tuhan dan kekuatannya. Haleluya. Bagian kedua, mengapa kita harus bersukacita di masa sukar? Ya. Mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, karena Allah adalah kekuatan kita. Karena Allah adalah kekuatan kita. Habakuk 3 ayat 19 saya bacakan. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Bagaimana tadi di pasal 17 dan 18 itu? Ya, keadaan yang sangat-sangat sulit. Tapi Habakuk berkata, karena Allah adalah kekuatanku. Dan kita wanita-wanita Allah bisa berkata, karena Allah adalah kekuatanku. Haleluya. Ya kan? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia loh ya. Di dalam Dia loh ya. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Segala perkara. Perkara apa sekarang yang ibu-ibu wanitanya Allah hadapi? Perkara apa? Katakan dapat kutanggung di dalam Dia. Katakan dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Wanita-wanita Allah, saya mau bersaksi. Ini kesaksian pribadi. Ini kesaksian pribadi. Semoga ini menjadi berkat buat setiap kita. Januari tahun 2020. Oh maaf, ini belum sampai sini. Kita masih masuk dalam Yesaya 40 ayat 29. Ya. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan bagian yang kedua ini. Karena Tuhan akan melepaskan kita dari segala kemalangan. Ada janji dan jaminan Tuhan. Mazmur 34 ayat 22, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Pernahkah kita mengalami pengalaman atau masalah yang datang bertubi-tubi, terus menerus, rasanya sampai capek, lelah, gak habis-habis masalah datang. Ya, ini dia tiba kepada kesaksian ini. Ya, semoga wanita-wanita Allah diberkati oleh kesaksian ini. Ini dia kesaksiannya. Pada Januari 2020, tanggal 1 pas tahun baru, itu Jakarta mengalami banjir yang sangat luar biasa. Dan kami juga mengalami banjir itu. Padahal Desember 2019 kami sekeluarga lagi pulang kampung ke Medan. Kemudian tetangga kirim WA, kirim foto dan video rumah kami kebanjiran. Di jalan Pak banjirnya sedada. Tapi sampai rumah di atas lutut orang dewasa. Saudara tahu, tidak ada orang di rumah. Rumah kosong. Banjir semua rusak perabotan. Sofa, kulkas, mesin cuci. Apalagi buffet, apa segala macam. Dan yang paling parah, surat-surat kami rusak. Memang rumah kami 2 lantai. Tapi waktu itu karena suami saya lagi ngurusin surat-surat apa begitu. Kemudian surat-surat saya turunkan di bawah. Dan kami tidak tahu kalau banjir itu akan datang. Dan rusaklah semua. Surat-surat, akte, paspor, rusak semua. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, semuanya beres. Oleh karena pertolongan Tuhan. Yang kedua bulan Februari,
mama mertua saya meninggal. Ini bertubi-tubi ini ya. Mama mertua saya meninggal. Kami harus pulang kampung lagi. Pulang kampung itu pakai duit apa pakai daun? Pakai duit. Ya. Itu kepengnya dari mana itu, ya kan? Tapi Tuhan tolong. Amin. Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong. Kalau orang Batak itu meninggal apalagi sudah tua, itu yang orang Batak pasti tahu lah ini ya kan. Kita harus bikin adat. Itu pakai kepeng itu uang semua itu. Selama 5 hari kita harus ngasih makan orang sekampung. Kebayang gak itu? Orang sekampung itu bukan 50 orang, di atas 100 orang. Bayangkan. Itu semua pakai duit. Kemudian apa? 5 hari loh itu ya, 5 hari. Kemudian bikin adatnya, harus ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ulos segala macam. Banyak sekali, itu orang Batak begitu kalau meninggal, kalau sudah tua ya. Kemudian mama mertua saya harus dimakamkan di samping makamnya bapak mertua saya di kampung. Jadi kita harus bawa dia ke kampung kelahirannya. Ya, itu kita harus nyewa bus. Itu semua biaya. Aduh, luar biasa ya. Ini benar-benar luar biasa. Kemudian selesai semua itu oleh karena pertolongan Tuhan, kita harus pulang ke Jakarta. Maret 2020, COVID-19 masuk ke Indonesia. Semua kita dirumahkan. Suami saya sebagai dosen, semua dan sebagai pendeta, semua pelayanan seminar-seminar di-cancel. Selama setahun semua. Saya bilang, Tuhan, makan apa ini? Ya, mau makan apa? Saudara tahu, justru di saat-saat seperti itu hati kita harus tenang. Kita nggak boleh menggerutu. Wah, kenapa ini Tuhan? Kenapa harus gini? Kami kan setia melayanimu. Jangan. Hati kita harus tenang. Sedih, ya sedih. Ya. Tapi caranya Tuhan itu di luar akal pikiran manusia. Caranya itu dahsyat, bahkan tidak pernah seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan itu benar-benar membuka jalan. Suami saya biasanya sibuk pelayanan keluar kota, seminar di sana, seminar di sini, ya kan, khotbah di sana, khotbah di sini. Tapi bless tahun 2020 itu close semua. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dialah yang menyediakan segala apa yang kita perlukan. Tuhan mengirim burung-burung gagak. Kirim semua segala macam kebutuhan. Sebab dia Allah yang dahsyat. Dia yang memperhatikan kita dan dia tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Apalagi ini masalahnya selanjutnya. Suami saya harus operasi tulang saraf kejepit. Ini biaya lagi. Ya. Jadi ini benar-benar bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi terus. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, operasi saraf kejepit itu bukan biaya yang murah. Ya. Itu mahal. Tapi Tuhan tidak pernah permalukan kita. Tuhanlah sumber segala berkat. Dia yang buka jalan dan menyediakan apa yang kita perlukan. Dan oleh anugerah Tuhan, ya, puji Tuhan suami saya sehat, operasinya berjalan lancar, semua karena kemurahan Tuhan. Wanita-wanita Allah, apa yang kau alami saat ini? Persoalan bertubi-tubi seperti apa? Ya, percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Ya, dia akan buka jalan. Ada pujian berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala
perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Amin wanita-wanita Allah. Kita harus tenang di dalam cara Tuhan. Yang ketiga, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, pencobaan itu biasa apa berat? Biasa ya. Tapi kalau kita katakan orang lagi ada masalah, itu mah biasa, dia bisa tersinggung. Tapi Alkitab berkata itu mah biasa, ya kan? Pencobaan-pencobaan itu biasa. Yang saya alami tadi, yang keluarga kami alami tadi bertubi-tubi itu biasa. Biasa, ya. Biasa padahal sudah sangat berat, ya. Tapi Alkitab berkata itu biasa, masih manusiawi gitulah ya. Itu manusiawi yang kita alami. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan manusia. Ada batasnya kita ini dan Tuhan itu tahu. Batas kita itu sampai di mana? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan tahu batas kita itu sampai di mana. Ya, walaupun kekuatan kita berbeda-beda, tapi Tuhan tahu batas kita di mana. Kadang kita aja yang tidak tahu ya kekuatan kita sampai di mana. Kita aja yang sok kuat gitu. Jangan ya. Tuhan tahu kekuatan kita. Kemudian Allah itu setia. Amin. Allah itu setia. Dan jangan ragukan kesetiaannya. Dan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang keempat, dia memberi jalan keluar. Nah ini dia. Dia memberi jalan keluar. Jangan memikirkan untung dan rugi kalau Tuhan beri jalan keluar. Tapi itu yang terbaik. Amin. Jalan keluar yang terbaik itulah. Jangan memikirkan untung rugi dalam setiap persoalan kita. Tapi jalan keluar yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Yang dari Tuhan. Amin. Masalah apapun yang kita hadapi pasti kita dapat menanggungnya. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Yang keempat, karena Tuhan mendengar permohonanmu. Ya. Tadi mengapa kita harus bersukacita di masa sukar? Yang keempat, karena Allah mendengar permohonanmu. Mazmur 31 ayat 32. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ya, yang kelima, karena sukacita itu adalah buah roh. Ya, karena buah roh itu, kalau buah roh ada di dalam hati kita, Galatia 5 ayat 22, ya. Cara hidup kita itu akan kelihatan ada masalah apa kita itu dipimpin roh enggak? Ya, kalau kita dipimpin roh yang salah satunya buah roh ialah sukacita, kita itu enggak gampang stres. Amin. Kita itu enggak gampang susah. Karena ada sukacita yang dari roh Tuhan. Jangan mencari sukacita yang di dunia, tapi sukacita yang dari Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita akan bisa menghadapinya. Bagian yang terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa mengalami sukacita di masa sukar? Bagaimana caranya agar kita bisa mengalami sukacita di masa sukar? Yang pertama, Filipi 4 ayat 6, saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya khawatir tentang apa ya hari ini? Jangan khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Bukan kepada orang lain. Bukan kepada siapa-siapa, tapi hanya kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang ketiga, Mazmur 34 ayat 10-11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab
tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara tahu singa-singa muda itu kekuatannya luar biasa untuk mencari makanan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebab Tuhan adalah dahsyat yang buka jalan bagi kita. Kesimpulan dari firman Tuhan. Ketika kita mengalami masa-masa sukar, sukacita harus menjadi pilihan kita. Amin. Choose your happiness. Amin. Wanita-wanita Allah, choose your happiness. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Selalu andalkan Tuhan dalam segala keadaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, semoga lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam pergumulanku, dalam persoalanku, hanya Yesus yang selalu dapat menolongku serta memberi aku kelegaan dan beriku jawaban. Kini aku rasakan kasih-Nya kepadaku. Dia mulia, Dia ajaib, Dia Allah yang setia. Kedamaian dan sukacita melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesusku atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, Kau curahkan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesusku atas segala cinta kasih-Mu. Kini aku sadari dan aku mengerti Kau yang terbaik di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesusku atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, Kau curahkan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesusku atas segala cinta kasih-Mu. Kini aku sadari dan aku mengerti Kau yang terbaik di hidupku. Kini aku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkaulah kekuatan kami. Oh Tuhan, biar kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan sukacita itu bagi setiap wanita-wanitanya Allah. Sehingga di masa-masa yang sukar ini kami boleh bersukacita oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun tidak pernah ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kekuatan yang baru ada dalam hidup kita. Terima kasih untuk Ibu Yonika Gultom yang sudah memberkati wanita-wanita Allah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memimpin dan memberkati di setiap pekerjaan. Rumah tangganya akan diberkati. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena besar anugerah Tuhan buat kita semuanya. Haleluya. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami. Apapun keadaan kami, biarlah sukacita surgawi yang merupakan kekuatan dari Allah melingkupi para wanita-wanitanya Allah. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami mau membahas semua persoalan-persoalan yang dialami oleh para wanitanya Allah. Biarlah Engkau menjadi sumber kekuatan, penghiburan, pengharapan dan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, mari Engkau jamah dan sembuhkan. Mereka yang dalam persoalan ekonomi, Tuhan bukakan jalan, berikan hikmat. Dan Tuhan, mungkin ada persoalan keharmonisan, Tuhan Engkau hadir dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan mendukung di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa kami, dengan begitu banyak persoalan yang muncul. Engkaulah sumber hikmat, kekuatan, pikiran yang baik kepada para pemimpin-pemimpin kami, sehingga semua dapat diatasi. Demikian juga ya Tuhan, seluruh rakyat Indonesia, berikan pemahaman pemikiran yang baik untuk mendukung semua apa yang direncanakan oleh pemerintah, sehingga mendatangkan kebaikan di bangsa ini. Jauhkanlah dari segala pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang merusak, yang curiga, sehingga Tuhan banyak hal yang bisa merusak kondisi negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Amin.
Mampukanlah ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan, jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang terus melayani. Biarlah dengan pengurapan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas panggilan surgawi dengan pengurapan yang dahsyat dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberkati semua hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini ya Tuhan. Para wanitanya Allah, marilah kita melanjutkan kehidupan kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta penyertaan dan pengurapan Roh Kudus boleh menyertai kita dan memberikan kita kemenangan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.